Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, perkenalkan, nama saya Sutriyono. Saya lahir di Lampung. Umur saya 23 tahun. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu tentang kewarganegaraan. Yang tentunya kita sebagai warga negara Indonesia tentunya harus tahu tentang mungkin dalam hal ini saya membahas dalam hal mata kuliah kewarganegaraan. Dan sebelum kita berbicara lebih jauh, mungkin saya ingin mengingatkan atau memperkenalkan diri. Ya, seperti di awal, nama saya Sutriyono. Itu saya untuk sekarang ini saya tinggal di kota Bekasi. Asal saya dari Lampung. Pada sekitar tahun 2008 saya lulus SMA, mungkin tepatnya di Madrasah alias Al-Ikhlas Braja Sakti. Kemudian saya memutuskan untuk mencoba hidup mandiri, untuk merantau atau mencari penghasilan sendiri di kota Bekasi, dan kemudian akhirnya saya pernah bekerja di beberapa perusahaan swasta seperti di daerah Cibitung dan Cikarang hingga sekarang ini. Memang dari kecil saya mempunyai niatan untuk melanjutkan sekolah setelah SMA, setelah sekolah menengah atas, itu dengan catatan biaya saya sendiri, biaya yang saya hasilkan dan saya keluarkan dari diri saya sendiri tanpa harus meminta atau merepotkan orang tua. Dan alhamdulillah pada tahun 2012 mungkin Allah membukakan jalan untuk niat saya itu, dan akhirnya saya mendapatkan informasi bahwa di Cikarang itu ada sebuah kampus yang mungkin bisa mendukung cara kuliah atau niat kuliah saya, yaitu dengan kuliah sambil bekerja, yaitu dengan niatan bahwa untuk membiayai kuliah saya itu saya hasilkan dari jerih payah saya sendiri. Dan alhamdulillah saya bertemu dengan sebuah kampus yang bernama IKMI, yaitu Institut Komputer Manajemen Informatika, dan kebetulan saya menyukai semua hal tentang komputer dan juga ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Dan di IKMI saya bisa belajar lebih banyak lagi tentang pengetahuan tentang komputer, dan akhirnya tibalah kesempatan pada saat ini, yaitu tahun ini, ketika saya menyelesaikan kuliah reguler, dan akhirnya tujuan untuk dibuatkan video ini yaitu untuk uji kompetensi atau UKOM yang diberikan oleh pihak kampus, yaitu yang diwakilkan oleh Bapak Armin. Dan UKOM ini bertujuan untuk sebagai syarat menuju tugas akhir, dan insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk berjuang untuk lulus di kampus yang saya tempat yang saya sebagai tempat saya belajar ini.
Dan seperti yang di awal, di sini saya ingin membahas tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sendiri yaitu sejak tahun 1960-an sampai saat ini. Ada yang pertama yaitu ketika pada tahun 1969 yaitu ada Civic atau CIVICS, yaitu Civic dalam kewargaan negara, yaitu pada SMA, kemudian SMP, SD pun sudah ada, yaitu ketika tahun 68, kemudian SMP pada tahun 69. Kemudian ada berkembang pada pendidikan kewarganegaraan atau yang disingkat PKN itu pada SD sekitar tahun 68 dan PPSP yaitu sekitar tahun 73. Kemudian pendidikan moral Pancasila yaitu disingkat PMP itu terdapat pada SD, SMP, kemudian SMU yaitu sekitar tahun 1975 hingga 1984. Sedikit kita menoleh ke belakang bahwa pendidikan kewarganegaraan ini banyak sekali berkembangnya atau berubah-ubah nama, namun intinya yaitu tetap pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat di Indonesia. Kemudian ada lagi di tahun 70-an hingga 2000-an yaitu pendidikan Pancasila atau dalam perguruan tinggi, kemudian pendidikan kewiraan yaitu sekitar tahun 1960-an pada sampai tahun 2001. Kemudian ada pendidikan Pancasila pada SD, SMP, SMU dari 1994 hingga sekarang ini, yang mungkin akrab di dalam pengetahuan kita yaitu yang disebut sebagai PPKN. Kemudian ada juga yaitu pendidikan kewarganegaraan dalam institusi di IAIN atau STAIN pada tahun 2002 yaitu hingga sekarang. Kemudian pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional itu terdapat pada Undang-Undang RI 2000 sampai 2020 atau 2003. Dan pendidikan nasional itu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu pada pasal 3 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003. Kemudian ada pendidikan nasional yaitu salah satunya bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yaitu pada pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003. Kemudian pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional itu terdapat kurikulum pendidikan dasar dan menengah, yaitu wajib memuat pendidikan agama yang pertama, kemudian yang kedua itu pendidikan kewarganegaraan, yang ketiga bahasa dalam sekolah yaitu bahasa Indonesia tentunya. Kemudian
dalam kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama yang pertama, kemudian pendidikan kewarganegaraan, dan yang ketiga bahasa. Nah, dalam penjelasan pasal 37 ayat 1, yaitu pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dalam hal ini kita bisa mengekspresikannya dalam hal mungkin sedikit membantu saudara-saudara kita di sekeliling kita, apapun itu, intinya kita membantu. Misalkan kita mempunyai pengetahuan yang mungkin tidak terlalu banyak, tapi menurut kita itu penting apabila kita membagikan kepada lingkungan kita. Itu salah satu untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Cinta tanah air bukannya harus kita membela dari negara lain, tetapi cinta tanah air ketika kita bisa membantu sesama warga negara kita, kemudian mencari hal-hal positif yang tidak merugikan orang-orang di sekitar kita, itu termasuk salah satu dari cinta tanah air. Dan juga menjaga lingkungan agar tetap bersih. Kemudian kita tahu tentang pengetahuan lingkungan yang menurut saya itu juga berguna untuk sebagai cinta tanah air. Kemudian dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah itu wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, sama halnya dengan perguruan tinggi. Kemudian pendidikan nasional itu sebetulnya berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu terdapat pada pasal Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003. Kemudian pendidikan kewarganegaraan ini juga terdapat pada filsafat Pancasila, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat, kemudian Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Kemudian ada identitas nasional seperti karakteristik identitas nasional, kemudian proses berbangsa dan bernegara, kemudian ada hak dan kewajiban warga negara, yaitu dalam khususnya warga negara Indonesia. Kemudian kita ada juga yang terdapat negara dan konstitusi. Dalam hal ini kita patut mempelajari banyak. Tentunya saya juga harus banyak lagi belajar tentang apa itu kewarganegaraan, apa itu negara, kemudian sebuah konstitusi, dan tentunya banyak hal yang mungkin jauh lebih banyak yang harus kita tahu. Nah, dalam sebetulnya saya ingin sedikit menginformasikan, yaitu ada beberapa informasi yang mungkin meskipun reformasi telah bergulir, namun hingga saat ini bangsa dan negara Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang serius, yaitu di dalam negeri kita ini persoalan rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah.
lemahnya penegakan hukum, meningkatnya potensi disintegrasi oleh meningkatnya semangat primordialisme. Kemudian perselisihan ideologi, yaitu selain dari agama juga suku itu sering terjadi dalam perselisihan. Kemudian perselisihan dalam politik, kemudian dekadensi moral, kemudian kemiskinan dan pengangguran, kemudian serta makin rusaknya lingkungan hidup seperti yang kita tahu belakangan ini. Di mana-mana terdapat banjir, ada di Jakarta, di Pulau Jawa dan sekitarnya, juga ada di Sulawesi yang belum lama ini banjir bandang yang luar biasa ketika kita melihat di televisi, dan semakin mengancam kelanggengan persatuan bangsa kita, bangsa Indonesia. Dari luar negeri berupa tantangan globalisme juga bagi negara kebangsaan seperti Indonesia. Kemudian mencermati situasi kehidupan kebangsaan yang demikian, bagi dunia pendidikan tidak ada pilihan lain kecuali melakukan upaya proaktif atau pembinaan nasionalisme untuk menggugah semangat kebangsaan dan kecintaan pada tanah air. Para peserta didik dalam hal ini kewarganegaraan sebagai generasi muda penerus bangsa. Nah, dengan pembinaan nasionalisme atau kebangsaan melalui proses dan metode pembelajaran PKN yang kita bahas kali ini, yang tentunya akan lebih efektif dan diharapkan peserta memperoleh wawasan kebangsaan yang luas sehingga mampu memahami dan meyakini atau menyikapi dinamika persoalan kebangsaan yang terus berkembang serta menumbuhkan jiwa kemandirian dan rasa kecintaan pada tanah air seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Kemudian sebetulnya pendidikan kewarganegaraan itu menjadi sangat urgent atau penting di tengah situasi kehidupan bangsa dan negara kita saat ini, di balik permasalahan yang sebelumnya saya utarakan tadi. Dan pendidikan tinggi di Indonesia itu melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dikti itu perlu melakukan langkah-langkah strategis, yaitu yang pertama bisa dari standarisasi hukum, standarisasi kurikulum dan pemetaan objek kajian, kemudian metode pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang berbasis kompetensi. Langkah ini bertujuan untuk memberikan rambu-rambu atau acuan capaian kompetensi dan substansi kajian pembelajaran PKN. Nah, serta metode pembelajaran bagi dosen-dosen PKN perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Nah, dalam program pengembangan keefektifan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ke depan perlu didukung pengembangan electronic system atau electronic learning system, meskipun penggunaan media ICT dan PKN hanya sebagai alat bantu saja. Yang pertama, rekrutmen dan peningkatan profesionalisme melalui pelatihan dosen PKN, misalnya POT dan internship dosen PKN. Kemudian fungsi-fungsi dari dan pencapaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, yang pertama itu fungsinya sebagai dalam hal ini pendidikan kewarganegaraan sebagai kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian, yaitu di perguruan tinggi berfungsi sebagai orientasi mahasiswa dalam
memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan. Itulah yang harus kita jaga, serta seperti yang di awal, yaitu cinta tanah air tentunya, kemudian demokrasi, kesadaran hukum, kemudian penghargaan dan keragaman dan partisipasinya, membangun bangsa berdasar Pancasila. Sesuai dengan fungsinya, pendidikan kewarganegaraan itu menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural. Dalam hal ini banyak sekali perbedaan suku di negara kita ini, sehingga dibutuhkannya hal ini, dan kewarganegaraan bagi mahasiswa guna mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban. Jangan lebih berat hak ketimbang kewajiban. Kemudian serta cerdas, terampil, dan karakter, sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa dan negara berdasar Pancasila dan UUD 1945. Sesuai dengan bidang keilmuan dan profesinya tentunya. Kemudian ada substansi kajian pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, yaitu menjelaskan secara kritis dan objektif latar belakang dan tujuan pembelajaran PKN di perguruan tinggi. Kemudian meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai orientasi PKN agar menjadi pedoman berkarya bagi lulusan perguruan tinggi. Dan yang paling pokok yaitu PKN sebagai MPK, atau untuk meningkatkan merupakan pedoman bagi kedewasaan. Kemudian mendeskripsikan identitas nasional dan sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia. Kemudian memiliki karakter sebagai identitas kebangsaan. Kemudian mengemukakan pentingnya konstitusi bagi negara, menerima secara kritis Undang-Undang 45 sebagai konstitusi negara Indonesia. Kemudian menganalisa hubungan negara dan warga negara, yaitu ketika hubungan masyarakat itu mulai tidak percaya dengan pemerintah, kita harus segera untuk menganalisa apakah ada yang perlu diperbaiki, mengapa masyarakat itu berkurang tingkat kepercayaannya kepada masyarakat. Kemudian melaksanakan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang. Kemudian menganalisa makna demokrasi dan prinsip-prinsipnya. Kemudian mengemukakan hakikat demokrasi Indonesia, dalam hal ini demokrasi Pancasila. Kemudian menilai pelaksanaan demokrasi di Indonesia, mendukung pendidikan demokrasi di perguruan tinggi. Kemudian dapat juga menguraikan makna Indonesia sebagai negara hukum, karena negara kita ini adalah negara hukum. Mendeskripsikan hubungan negara hukum dengan HAM. Kemudian menerapkan prinsip negara hukum dalam kehidupannya sebagai warga negara, dan kita patut untuk mendukung tentang penegakan HAM di Indonesia. Kemudian menjelaskan pentingnya wilayah sebagai ruang hidup bangsa, yang seperti di awal kita tahu pengetahuan tentang bagaimana cara kita untuk menjaga agar lingkungan kita tetap sehat, lingkungan kita tetap bersih. Itu adalah salah satu dari kita untuk menjaga ruang hidup bagi bangsa. Dan tentunya kita juga harus ingat apa yang kita lakukan sekarang ini itu sangat berpengaruh kepada anak cucu kita, keturunan kita.
misalkan kita merusak lingkungan kita, maka kita juga merusak ruang hidup bagi bangsa, yaitu keturunan-keturunan kita. Kemudian dapat juga menjelaskan konsepsi wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Kemudian kita patut memberi contoh implementasi wawasan Nusantara di era global, seperti ketika kita banyak saudara-saudara kita di luar negeri sana itu memperkenalkan kerajinan atau kebudayaan Indonesia, bahwa inilah bangsa Indonesia sebetulnya bangsa yang ramah, tidak seperti orang yang melihat di televisi ada serangan bom, kemudian orang-orangnya kasar. Sebetulnya bangsa Indonesia itu adalah negara yang damai, negara yang benar-benar memiliki sopan santun, meskipun itu dari negara luar. Kemudian mengemukakan pentingnya integrasi dalam masyarakat Indonesia yang plural, yang terbuka, dalam hal ini mau menerima apa saja hal-hal positif dari luar. Kemudian memilih strategi integrasi yang tepat untuk masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Kemudian mendukung integrasi di Indonesia melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika, karena di negara kita itu banyak sekali suku bangsa, ada ribuan suku bangsa, kemudian itu juga termasuk berbeda-beda bahasa, kemudian berbeda tempat tinggal, adat istiadat, kemudian dan tentunya berbeda agama. Itu yang harus kita perhatikan dalam menyelesaikan permasalahan bangsa kita. Kemudian ada proses pembelajaran yang perlu kita galakkan dalam pendidikan kewarganegaraan yang berbasis kompetensi menggunakan pendekatan Student Centered Learning atau SCL, sehingga memungkinkan mahasiswa lebih banyak melakukan eksplorasi daripada secara pasif menerima informasi yang disampaikan oleh pengajar. Dalam hal ini dapat keluar ke dalam masyarakat dan bagaimana cara untuk menghadapi permasalahan-permasalahan di masyarakat. Melalui metode ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan bidang keahliannya saja. Sebetulnya mengapa di awal sampai saat ini saya selalu membahas tentang mahasiswa tentang apa yang harus dilakukan, kemudian cara-cara pengembangan. Mungkin banyak dari segi manapun kita dapat membantu dan menyelesaikan permasalahan bangsa, bisa dari para pekerja atau guru, bisa dari lingkungan kita, dari para pedagang, dari para pelajar-pelajar yang masih duduk di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, kemudian di SMA juga. Namun di sini saya hanya ingin mungkin sedikit yang saya tahu, jadi saya hanya akan membahas tentang dari sisi mahasiswa saja. Mungkin kedepannya ada lebih banyak lagi yang mungkin saya harus belajar terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan dalam metode pendekatan student centered learning ini meliputi simulasi, kemudian tugas kelompok, kemudian permainan, ada collaborative learning, ada problem based learning, kemudian
bola salju menggelinding, dan lain-lain. Metode ini tergantung dari kebutuhan, kesiapan staf pengajar, sarana dan prasarana yang ada pada masing-masing perguruan tinggi. Kemudian dari cara-cara atau hal-hal di atas itu ada juga penilaian, yaitu penilaian hasil belajar yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh melalui penugasan individual atau kelompok. Mungkin contohnya pada saat ini ketika saya membuat sebuah video tentang kewarganegaraan, yaitu lebih spesifiknya tentang permasalahan bangsa dan cara untuk pemecahannya. Seperti yang saya di awal jelaskan, banyak sekali permasalahan yang terjadi, yaitu perselisihan antara suku, kemudian agama, kemudian banyak bencana yang terjadi di negara kita, hingga apa yang harus dilakukan di antaranya seperti yang di awal saya jelaskan, yaitu dari pengembangan tenaga ajar kewarganegaraan yang untuk membantu anak-anak atau para remaja di Indonesia agar lebih dewasa, lebih tahu mana baik buruknya, agar tidak semakin carut marutnya negara kita ini. Dan yang paling penting tentunya sebetulnya intinya adalah pengetahuan agama, atau sebetulnya agama adalah menurut saya sebagai tiang penyangga bagi semuanya. Bagi ketika seseorang hendak melakukan hal-hal negatif, itu apabila orang itu mempunyai agama yang kuat, maka dia akan dapat dikendalikan, atau dia mengendalikan dirinya sendiri untuk tetap melakukan hal-hal positif, sehingga sedikit banyak apabila mungkin hanya 1-2 orang, tapi itu ketika seseorang di negara kita mulai untuk melakukan hal-hal positif tanpa terpengaruh untuk melakukan hal-hal negatif, pasti negara kita akan lebih cepat dan pesat untuk maju. Oke, saya ingin sedikit merefleksi. Dan kriteria penilaian dalam hal ini yang kita bahas disesuaikan dengan macamnya dan pembobotannya. Disesuaikan dengan waktu yang digunakan untuk membahas suatu kajian dan sumbangan suatu kemampuan terhadap kompetensi. Dan sistem penilaian itu perlu dijelaskan kepada mahasiswa pada awal kuliah, seperti yang di awal, bagaimana cara untuk membantu dalam pemecahan masalah di negara kita ini. Dan tentunya itu semua tidak lepas dari kualifikasi dosen PKN, yaitu memiliki semangat dan jiwa nasionalisme yang kuat. Kemudian berkualifikasi jenjang pendidikan S2, kemudian diutamakan berlatar belakang ilmu-ilmu sosial dan humaniora, kemudian memiliki integritas moral dan sosial yang baik, dan memiliki komitmen kuat melaksanakan pembelajaran PKN, dan berkepribadian baik berdasarkan pada penilaian atasan dan teman sejawat. Dan kelembagaan yang dalam penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi itu dapat dikoordinasikan oleh unit pelaksana dalam fakultas atau jurusan tersebut. Kemudian kita bisa juga
untuk melengkapi sarana dan prasarana ruang kuliah yang memadai, itu juga salah satu membantu uh, tenag, para anak didik untuk lebih fokus dan menerima apa yang diajarkan, yang kemudian dapat diimplementasikan di dunia luar, di dunia masyarakat, dalam hal ini untuk membantu pemecahan bagaimana solusi untuk memecahkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian perangkat pembelajaran seperti rencana atau pembelajaran atau silabus, SAP atau satuan acara pembelajaran, kemudian modul-modul pembelajaran itu yang perlu diperhatikan oleh para tenaga ajar, dan lembar tugas untuk mahasiswa. Nah, dalam hal yang saya bahas di atas, tentunya kita tidak lepas dari yang namanya permasalahan. Dalam hal ini, dalam masa transformasi atau pada saat yang kita alami saat ini, terjadi pergeseran tata nilai kehidupan sebagai masyarakat Indonesia, yaitu sebagai dampak dari proses transisi, misal beralihnya dari kebiasaan cara pandang masyarakat yang mengapresiasi nilai-nilai tradisional ke arah nilai-nilai modern. Kemudian yang cenderung rasional dan pragmatis, dari kebiasaan hidup dalam tata pergaulan masyarakat yang konformistik, bergeser ke arah tata pergaulan masyarakat yang dilandasi cara pandang individualistik. Dalam distorsi nasionalisme, suatu fenomena sosial pada sebagian masyarakat Indonesia yang menggambarkan semakin pudar rasa kesediaan mereka untuk hidup eksis bersama, yaitu menipisnya rasa kesediaan mereka untuk hidup dan kesadaran akan adanya jiwa dan prinsip spiritual yang berakal pada kepahlawanan masa silam yang tumbuh karena kesamaan penderitaan dan kemuliaan di masa lalu. Hilangnya rasa saling percaya antar sesama, baik horizontal maupun vertikal. Fenomena yang kini berkembang adalah rasa saling curiga dan menjatuhkan sesama. Inilah tanda-tanda melemahnya kohesivitas sosial kemasyarakatan di antara kita sekarang ini. Kita dapat mengambil tujuan dalam pembelajaran kewarganegaraan, yaitu dapat dilakukan oleh hampir seluruh bangsa di dunia sebetulnya, dengan menggunakan nama seperti civic education, kemudian citizenship education, demokrasi education, kemudian PKN, atau memiliki peran strategis dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkeadaban. Menurut rumusan Civic Internasional pada tahun 1995 bahwa pendidikan demokrasi penting bagi pertumbuhan civic kultur untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintah. Inilah satu tujuan penting pendidikan civic maupun citizenship untuk mengatasi political apatism demokrasi. Semua negara yang
formal itu menganut demokrasi, menerapkan pendidikan kewarganegaraan dengan muatan demokrasi, rule of law, kemudian hak asasi manusia dan perdamaian, dan selalu mengaitkan dengan kondisi situasional negara dan bangsa masing-masing. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia semestinya menjadi tanggung jawab semua pihak atau komponen bangsa, yaitu pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga keagamaan, dan masyarakat industri. Searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan dan dinamika internal bangsa Indonesia, program pembelajaran pendidikan kewarganegaraan perguruan tinggi itu harus mampu mencapai tujuan. Yang pertama, mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral, etika, dan religius. Menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dalam hal ini peduli sesama, kemudian menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme dan rasa cinta pada tanah air, dan mengembangkan sikap demokratik, berkeadaban, dan bertanggung jawab, serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi. Seperti halnya dalam seminar yang pernah saya ikuti, bangsa Indonesia itu sebetulnya menjadi incaran bangsa-bangsa luar untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena sebetulnya banyak sekali warga negara kita itu orang-orang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Cuman negara luar belum, mungkin lebih tepatnya belum terakui, karena masih kurang kesadaran dari masyarakat yang menunjukkan bahwa kami mampu, bahwa kami bisa. Kemudian harus yang terakhir yaitu harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Dalam hal ini kita patut tahu bahwa Pancasila itu sebagai nilai dasar PKN untuk berkarya bagi lulusan perguruan tinggi, dapat juga dilakukan oleh para siswa di SD, SMP, atau SMA dalam pembelajaran program mata kuliah pengembangan kepribadian itu sebagai pendidikan nilai dan dalam perguruan tinggi memiliki fungsi meletakkan dasar nilai sebagai pedoman berkarya bagi lulusan perguruan tinggi. Kemudian pendidikan kewarganegaraan sebagai MPK diarahkan mampu mengemban misi tersebut. Konsekuensi PKN sebagai MPK itu keseluruhan materi program pembelajaran PKN itu disirati nilai-nilai Pancasila. Pengertian dasar yang harus dipahami bahwa nilai-nilai Pancasila itu harus dijadikan sebagai pedoman dan sumber orientasi pengembangan kekaryaan setiap lulusan. Peran nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila adalah ketika nilai ketuhanan dalam sila ketuhanan itu melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. Paham nilai ketuhanan dalam sila ketuhanan tidak memberikan ruang bagi paham ateisme, fundamentalisme, dan ekstremisme keagamaan, sekularilisme, kemudian keilmuan, antroposentrisme, dan
kosmosentrisme. Kemudian nilai kemanusiaan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu harus didasarkan pada tujuan awal ditemukan ilmu atau fungsinya semula, yaitu akan untuk mencerdaskan, mensejahterakan, dan memartabatkan manusia, khususnya bangsa Indonesia. Ilmu tidak hanya untuk kelompok lapisan tertentu, tapi untuk kita semua. Mungkin itu salah satu cara untuk menyelamatkan bangsa kita, yaitu yang pertama, yang tentunya yang harus dilakukan kita semua, yaitu mencerdaskan bangsa, tahu bagaimana dan merasakan cinta tanah air. Itu salah satu untuk membangun negara kita dari berbagai banyak masalah yang timbul di negara kita ini, yang akhir-akhir ini kita tahu. Oke, mungkin itu hanya sedikit yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga di kesempatan yang selanjutnya kita bisa lebih membahas tentang kewarganegaraan lebih dalam lagi, lebih luas secara terperinci, dan tentunya perlu proses untuk mengetahui dan belajar itu semua. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan. Mohon untuk diberi saran agar kedepannya lebih baik lagi. Dan akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.